Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan manaqib Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun dalam kesempatan ini tidaklah saya menjelaskan begitu detail, tapi semoga yang singkat nanti saya jelaskan akan memberikan keberkahan dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dilahirkan sekitar tahun 916 Hijriah, yang mana beliau Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dilahirkan di wilayah dan dalam ruang lingkup yang di saat itu benar-benar dengan keadaan yang penuh dengan orang-orang yang soleh, dari keluarga yang soleh, di mana ayah beliau yaitu Al-Habib Syekh Abu Bakar, Al-Habib Syekh Abu Bakar, ayahnya Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Segaf. Beliau dilahirkan dari keturunan yang mulia. Ayah beliau yaitu seorang ulama yang karismatik, ulama yang menjadi panutan. Dari ayah beliau inilah Syekh Abu Bakar bin Salim dididik, dan juga dia dididik oleh seorang ibunya As-Sayyidah Al-Afifah Talha bin Agil bin Ahmad bin Abu Bakar Syakran bin Abdurrahman Segaf. Karena dididik oleh orang tua yang mulia, sehingga dari kecil beliau sudah ada tanda-tanda akan menjadi orang mulia. Oleh orang tuanya dididik bagaimana cara kehidupan untuk menjadi orang yang mulia. Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dididik cara akhlaknya dari sejak kecil menjadi anak-anak yang sangat ramah, menjadi anak yang sangat sayang kepada lingkungannya, sayang kepada keluarganya, sayang kepada saudara-saudaranya, dan dia sangat sayang kepada orang-orang yang miskin. Di samping itu, sejak kecil juga Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim sudah dididik oleh orang tuanya, ditempah jiwanya menjadi orang yang akan begitu dekat kepada Allah, sehingga jadilah seorang Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita kenal manaqibnya yang sangat luar biasa. Syekh Abu Bakar bin Salim dikenal dengan sufistiknya, dikenal dengan pelajaran-pelajaran yang sangat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim itu mempunyai saudara kembar yaitu Al-Habib Agil yang kita dengan kenal Al-Atas. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim dengan Al-Habib Agil Al-Atas itu kembar. Syekh Abu Bakar bin Salim mengajarkan kita untuk benar-benar menjadi insan yang benar dekat kepada Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim mengajarkan agar kita benar-benar mengikuti jejak Rasulullah, sehingga di antaranya
Bukan hanya dia mengajarkan, tetapi dia sendiri Syekh Abu Bakar bin Salim mempraktekkan semuanya. Syekh Abu Bakar bin Salim berwudunya dengan wudu isya sampai sholat subuh. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim tidak batal wudu. Secara logikanya Syekh Abu Bakar bin Salim tidak pernah tidur selama 40 tahun. Bukan cuma tidak tidur, tapi dengan amaliyahnya, dengan zikirnya, dengan sholatnya. Bukan hanya itu, dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin, memberikan roti sampai 1000 lebih orang miskin setiap hari. Bayangkan kita ini dalam keadaan kondisi sekarang ini, kalau kita bayangkan, ada tidak di antara kita setiap hari itu 20 orang saja kita kasih makan, gak usah 1000-an setiap hari. Selain itu, Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari juga secara diam-diam dia mengisikan bak-bak yang ada di masjid saat itu. Pindah-pindah setiap bak yang ada di kota Inat dan sekitarnya itu. Syekh Abu Bakar bin Salim dengan diam-diam, salah satu amalia yang menunjukkan tidak ada rasa riya, mengajarkan kita berbuat baik tanpa meminta imbalan atau pujian dari manusia. Ketahuannya setelah Syekh Abu Bakar bin Salim wafat, baru tahu bahwa ternyata bak-bak untuk pengisian air di masjid itu kosong. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya Syekh Abu Bakar bin Salim berbicara untuk mengajak berbuat baik, tapi Syekh Abu Bakar bin Salim menunjukkan dengan amaliyah-amaliyahnya dan banyak hal-hal yang lain yang dikenal dengan ceritanya, yang doa-doanya yang mustajab dan kerahasiaan karomah Syekh Abu Bakar bin Salim itu sendiri turunnya. Tidak dapat hasilnya itu kecuali daripada tanah Inat itu sendiri dan daripada keturunannya. Insya Allah dengan menceritakan sedikit lagi Syekh Abu Bakar bin Salim, dan akan dijelaskan terus nanti dalam penjelasan ceramah nanti oleh Al-Habib Muhsin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.